yang akan nemenin kamu keliling hari ini. Aku backgroundnya sama kayak kamu, pendidikan sejarah. Aku dulu kuliah di UNJ di Jakarta ya. Ada alumni tuh jadi dosen di situ. Kawanku juga kemarin ketemu di Jakarta. Jadi ya ini sekaligus juga aku selalu ngomong sih kalau ketemu anak sejarah tuh ini salah satu ya peluang pekerjaan profesi yang bisa kamu geluti, ya kan? Karena peminatnya tuh banyak sekarang, orang mau berwisata ke tempat-tempat sejarah, dan menjadi seorang tour guide itu pasti modal utamanya adalah dia bercerita, dan yang diceritakan tuh pasti adalah cerita-cerita masa lalu. Itulah yang menambah nilai dari tour yang dilakukan oleh tour guide gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau kita di pendidikan sejarah kan yang namanya guru pasti dilatih untuk public speaking kan. Dilatih untuk public speaking, untuk menyampaikan materi sejarah yang menyenangkan. Nah, apalagi zaman sekarang kan ada istilah apa namanya deep learning ya, itu istilah lama sih sebenarnya. Ya, deep learning dan lain sebagainya, tuh ilmu-ilmu itu sebenarnya dipakai ketika nanti kamu nge-guide. Ya, ini ada yang baru pertama tur kayak gini? Tidak. Udah pernah? Udah. Mana? CNA Asia, itu channel dari Singapura. Ada salah satu kontennya waktu itu bahas Majapahit ya, 4 tahun yang lalu. Sekarang mereka bikin tentang Sriwijaya yang di YouTube, ntar aku kasih sana. Jadi dari Singapura tadi kemarin ya, dan selama 7 hari sepekan ini. Dari Senin, Gaharu. Jadi banyak nih yang bisa diangkat. Aku juga kemarin bahas kopi sama atau filosofi kopi kan yang di Jakarta. Ya, kemarin kesini. Nanti katanya di tahun-tahun ini mereka mau bikin lagi yang liputan yang lebih besar. Jadi yang di film ya Rio Dewanto sama Chico Jericho kita kesini. Ya kan? Itulah enaknya belajar sejarah tuh. Saya dulu ditanya, ini sambil ngobrol-ngobrol gak apa-apa ya? Toko lengkung dari zaman Belanda. Selamat datang semuanya di rumah Habib Ahmad dan Rahmat Hamid Balawi, yang mana rumah ini merupakan rumah kita biasanya menyambut tamu. Kalau kita kan biasanya Palembang juga tuh biasanya ada rumah gede atau rumah besar yang kita punya nenek, itu kan anaknya biasanya banyak tuh. Nah biasanya mereka punya satu rumah kayak rumah Limas yang isinya bisa sampai 6-7 keluarga, bukan 7 orang, 6 sampai 7 keluarga. Bisa satu orang punya 8 anak. Nah rata-rata biasanya anaknya tinggal di rumah itu, yang bedanya cuma kamarnya doang. Inilah rumah kami. Jadi dulu di rumah ini tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. 3 keluarga, 3 kakak tadi. 3 kakak. Nah, tapi rumah ini itu kalau kalian pernah dengar Ziarah Kubro, Ziarah Kubro tahu kan? Kalau orang Palembang tahu, mungkin tahu Ziarah Kubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya. Itu Ziarah Kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang kumpulnya di sini. Hari pertama ya? Ya, hari terakhir, di hari puncak. Jadi startnya di sini. Itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaan. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Tadi udah lihat rumah batu, rumah hijau tadi, rumah warna hijau yang agak naik. Nah itu nama yang punya rumah. Ada yang tahu? Apa namanya tadi? Habib siapa? Yang rumah hijau tadi? Rumah hijau, rumah yang di depan. Itu namanya? Habib Ahmad bin Syahab. Nah, Habib Ahmad bin Syahab. Ini menantu daripada Habib Ahmad bin Syahab tadi. Habib Ahmad, Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syahab. Tapi diberikan kepada menantu. Yalah, yang tengah. Yang tengah. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab.
Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggal sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hamid itu buyut. Kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Sakura namanya. Sakura punya ayah itu Ahmad. Ahmad bin Abdurrahman Al-Hamid. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad lagi. Nah, jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap marga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah. Apa begitu itu? Biasanya kayak ini Al-Bin Hamid, marga Al-Bin Hamid, marganya Al-Bin Hamid. Itu biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi, kayak gitu aja. Jadi kayak udah pattern, iya, tidak ada pattern pola. Makanya kita bisa nge-track marga. Gitu. Contohnya kayak di Jawa itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ahmad, Alwi, Husein biasanya Husein Hasan biasanya banyak di Jawa. Kalau aku sendiri makanya di Jawa. Kalau yang ini dari Mamaku, Abi Hamid Pak Ali. Nah, Abi Hamid ini kan fun fact-nya kita cuma ada satu keluarga segitu. Keluarga se-Indonesia. Jadi satu Indonesia, Al-Bin Hamid ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang udah merantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, yang di luar itu. Dan itu masih turunan dari sini. Ya, dia base-nya dari sini. Jadi ialah Habib Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah di sini. Padahal, ini pakai juga, padahal kalau dia nggak ninggalin, dia di sana tuh dianggap sebagai mursyid kita sebutnya. Mursyid itu pemimpin kabilah. Di sana tuh maksudnya di Hadramaut. Di Hadramaut itu dia sebagai mursyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Al-Bin Hamid ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah untuk dakwah, maka dia mengajak anaknya Abdurrahman untuk dakwah di Indonesia lewat Singapura. Jadi dari Yaman sempat mampir-mampir biasa pasti ke India, ke Singapura, terus baru ke Palembang. Begitu kalau dari marga yang sendiri. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sunni Bagas ini sebenarnya punyanya Habib Ahmad bin Syekh tadi, yang punya Rumah Batu. Dan itu bukan cuma Sunni Bagas. Kalau kalian tahu jalan Gandaran Isa, dulu sepanjang jalan sampai ke itu punyanya beliau, tanahnya beliau. Jadi bisa disebut saudagar. Dan mereka datang ke sini itu bukan cuma dakwah, mereka bawa uang, mereka bawa harta mereka. Jadi kalau sekarang kan sering nih kalian dengar isu-isu yang Habib kok kayak gini, Habib kok kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi itu bukan Habib yang mana dicontohkan sama Habib dahulu. Karena Habib dulu ke sini itu dakwah mereka bagi beras, mereka bagi makanan, mereka kasih uang. Mereka datang itu dengan uang, bukan cuma dengan ilmu. Jadi mereka datang ke sini itu bukan karena duit seperti yang diisukan, seperti yang diomongin Habib di datang ke Indonesia cuma cari uang. Habib dan ngapain lari jauh-jauh ke Indonesia cuma cari juga. Dulu Habib itu saudagar, semuanya menantu sultan. Rata-rata yang dari sini menantunya sultan. Mereka datang ke sini karena mereka dianggap syekh, guru segala macam, jadi diangkat menantu sama sultan. Nah, maka dari itu menepis orang-orang yang bilang kalau Habib datang ke sini itu buat cari duit. Tapi memang aku tidak, maksudnya aku pribadi nggak nyangka kalau emang ada beberapa orang yang memanfaatkan yang namanya Habib tadi untuk mencari uang, dan itu bukan ajaran yang diajarkan sama beliau-beliau yang kalian lihat di sekeliling ini. Nah, kalau kalian lihat foto-foto yang ada di sini, itu sekeliling itu ulama, habaib, masyaikh. Ini belum seberapa, belum 1 banding 1000 kan dari yang ada di dunia kan. Ini yang masyhur yang terkenal. Jadi kalian bisa lihat dari ujung bisa dibaca. Kecuali yang kalau yang 4 itu kakak mamaku, yang kanan itu ya itu kakak yang tertua. Itu adiknya udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Nah, ini omnya, itu
kakek. Jadi mama, kakeknya mama. Mama punya ibu, itu ayahnya. Jadi buyut juga, tapi kali ini buyut dari Muhammad, kali itu buyut dari nenek. Nikahnya sepupuan. Oke, kan sekarang kalian mata kuliahnya apa? Sejarah. Asia Barat. Nah, Tapi boleh cerita juga pengalamanmu ke rombongan waktu itu. oke. Bapaknya seperti aku. Oke, aku mau ceritain. Ada yang mau tanya dulu lah sebelum aku nanya mau dulu. Dari jelasin fakultas tadi. Boleh? Boleh kalau ada yang mau tanya? Gak ada? Kak, Boleh? tadi kan kakak bilang kalau yang tempat ini sama itu kan kembar tempat yang sebelum Oke. kebakaran. Itu kembarnya rumahnya sama atau gandeng kak jadi? Oke, aku cek dulu ya kalau masih ada fotonya. Oke. Jadi kalau gandeng atau enggak, aku nggak tahu di zaman sebelumnya, maksudnya sebelum aku hidup. Yang aku saksiin, yang ada dokumentasinya, itu dia nggak nyambung. Tapi bentuknya sama persis. Bentuknya dia sama persis, tapi dia nggak gandeng. Ntar aku cari. Jadi kawasan ini satu keluarga besar. Jadi keluarga Sahab yang Muhammad ini. Iya. Nah, sama tadi kalau kita yang tinggal di Al-Qausar tadi, memang kampung-kampung yang di seberang hilir ini dipisahkan itu berdasarkan sungai. Karena memang Belanda membaginya kan dengan nomor-nomor ya, 10 hilir, 8 hilir dan seterusnya. Itu biasanya pembatasnya itu berupa sungai. Ada sungai Bayan, ada sungai Butuh, ada macam-macam ya. Jadi bukan ada sungai Jeruju di sini, ya deh, sungai Jeruju. Ada. Sungai Jeruju. Nah, sama tadi yang Aminah tadi yang kita ngobrol di awal tadi, jadi cerita bahwa nama Kuto itu sendiri karena memang dulu ada Kuto itu tembok. Jadi ada tembok di sekitar yang jalan Simpang 3 Emisa itu ya, depannya Pasar Kuto kan, pertigaan kan. Nah itu dulu di situ ada tembok sih tali. Nah, jadi masuk itu seakan kayak kita masuk dalam gerbang. Sudah tidak lagi dari semua, jadi rumus semua. Nah jadi pohon yang nama Kuto itu diambil dari Kuto yang artinya tembok. Jadi berantaranya tembok ini. Jadi fakultas ini juga pengurus di RA ya, di Balawian. Jadi semua informasi tentang famili Romito kita hafal semua. Nggak sampai. Betul semua ya. Jadi apa namanya ya, jadi ada organisasinya. Kebetulan ayahku itu di Jakarta ya, di Jakarta itu ngajar di lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan Islam yang tua juga, karena dari 1910 kalau salah, itu namanya Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu yang bikin apa namanya ya keluarga juga yang ada di Tanah Abang. Tanah Abang sekarang nggak bisa disebut ya, nama Hercules ya. Jadi emang Tanah Abang tuh apa namanya banyak irisan yang di situ. Nah terus ya sambil nyari kan tadi Mutanya pernah ke Hadramaut ya? Iya Pak, pernah. Hadramaut. Itu Hadramaut tuh daerah yang aku namanya sebenarnya kering ya. Kering, sangat kering. Kering, jadi memang dan apa namanya sehingga banyak keluarga-keluarga dari Hadramaut itu hijrah ke India, hijrah ke Asia Tenggara. Dan memang di Hadramaut sendiri banyak yang berbisnis sudah. Saya punya kapal, karena Hadramaut itu pesisir. Jadi Hadramaut itu pesisir. Jadi memang mereka hidup sebagai nelayan, ada yang hidup sebagai petani, ya, ada juga yang dagang tadi, mereka berangkat sampai ke India dan ke Asia Selatan. Jadi kalau lagi pengen tulis paper tentang itu, menarik juga tuh kamu dengan Hadramaut. Sampai sekarang pun juga
masih banyak orang Indonesia yang belajar di agronomi. Banyak kan? Bahkan Kak, kalau di satu kota daerahnya lari, Sampai lari itu lebih banyak. Aku sering banget dengan bahasa Banjar. Oh, bahasa Banjar. Bahasa Banjar sama bahasa Madura. Karena saking banyaknya orang Indo yang mau belajar ke sana. Bahkan sampai sekarang tuh dibatasin. Jadi karena saking banyaknya jadi dibatasin. Ya pas tes itu jadi dibuat benar-benar qualification-nya benar-benar mampu baru berangkat. Kalau dulu siapapun bisa. Tapi ya ada banyak syarat kan, terutama bahasa Arab dan lain-lain pastinya seperti kayak mau kuliah lah.